Polemik kehasilan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo masih terus bergulir. Rektor UGM kembali menegaskan bahwa Jokowi merupakan lulusan UGM dan telah menyerahkan ijazah asli Fakultas Kehutanan kepada Presiden ke-7 RI tersebut. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD pun menyebut langkah UGM ini sudah benar. Pernyataan butir 7 dari 9 butir itu menurut saya itu satu pernyataan yang tepat. Apa Pak? Untuk melemparkan itu ya sudah selesaikan pengadilan aja. Kami sudah mengaku ini mengeluarkan gitu. Lalu pengadilan silakan pengadilan. Menurut saya ini tepat sekali karena dia mengatakan kami ini UGM sudah mengeluarkan ijazah untuk Jokowi. Adapun ijazah itu digunakan oleh Jokowi untuk apa atau digunakan oleh orang lain yang mengaku Jokowi, itu bukan tanggung jawab UGM, kan gitu kan? Yang ingin dibuktikan oleh Roy dan sebagainya itu kan bukan Jokowi itu yang punya ijazah, gitu kan? Kami udah mengeluarkan, aslinya udah diserahkan. Sesudah diserahkan lalu mau digunakan orang lain atau ditunjukkan atau tidak itu urusan Jokowi. Nah, Sebelumnya, pada 28 November lalu, Rektor UGM Ova Emilia kembali merilis 9 poin terkait ijazah Jokowi. Dalam poin 7-nya, Ova menegaskan, segala sesuatu yang berhubungan dengan ijazah tersebut kini menjadi urusan yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah Jokowi. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Sejak itu, segala hal yang terkait ijazah tersebut, termasuk keputusan menunjukkan kepada publik atau tidak, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan. Sementara itu, usai ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo CS meminta gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi kembali ditindaklanjuti Polda Metro Jaya. Namun hingga kini, gelar perkara khusus belum dilaksanakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Kehutanan dan Polri telah menandatangani MOU untuk menginvestigasi bersama asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di Sumatera. Dalam waktu 24 jam. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menyebut jajaran Kemenhut telah lakukan penyusuran untuk mengetahui titik awal asal kayu. Kementerian Kehutanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah ada MOU yang ditandatangani, Memorandum of Understanding, di mana kami sepakat untuk sama-sama kami minta bantuan kepada Kapolri untuk menjaga hutan kita. Kami sudah ada data-data awal melalui penerbangan drone ya ke daerah-daerah terdampak dan juga ada teknologi namanya AICO untuk melihat semacam apa namanya anatomi kayu ya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi indikasi awal di mana asal muasal kayu itu berada. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan siap memproses hukum jika ditemukan pelanggaran dalam peristiwa tersebut. Dalam waktu cepat saya minta untuk tim juga segera bergerak dari hulu sampai dengan hilir, khususnya di lokasi-lokasi yang memang kita dapati ada potensi-potensi yang harus kita tindak lanjuti karena memang ada dugaan-dugaan pelanggaran. Selain banyaknya korban jiwa, bencana banjir di Sumatera menjadi perhatian masyarakat karena banyak ditemukan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir yang diduga hasil pembalakan liar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, kami persilakan. Pak Rohmin mana? Oh, mudah-mudahan. DPR mencecar Kementerian Kehutanan terkait bencana di Sumatera Utara. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 4 DPR dengan Kementerian Kehutanan, Komisi 4 menyoroti adanya temuan kayu gelondongan. Komisi 4 pun menilai telah terjadi pembiaran terhadap pembalakan liar serta pertambangan ilegal di Sumatera. Ada gelondongan kayu di Sanyang Baka, Kabupaten Solo. Itu kita pastikan dari Taman Nasional Kerinci Sebelat, Pak. Kayunya. Coba Pak bayangkan.
Gimana nggak terjadi seperti ini? Kalau memang pembiaran itu sudah terjadi sedemikian lama, Pak. Bapak tadi nunjukin ada 3 kasus. Ada 3 foto yang saya lihat. Nih, itu, yang sudah terungkap. Apa? Ayo, upaya pemulihannya. Saya pastikan sampai sekarang juga belum. Ini kan yang disampaikan ini baru cuman soal pembabatan hutan, pembalakan liar. Secuil, Pak. Bapak tidak paparkan ya toh, data tambang ilegal yang menghancurkan hutan sedemikian parahnya. Ayo dong, buka. Itu kan di sepanjang aliran sungai itu semuanya juga tambang ilegal. Nggak bakal punya izin kok. Dan itu kawasan hutan. Kemana aja kita selama ini, Pak? Dalam rapat dengar pendapat ini, desakan agar Menteri Kehutanan mundur pun tercetus jika Menteri Kehutanan tak bisa tangani bencana yang terjadi di Sumatera. Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua Pak Marjoan yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4, saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Sebelumnya, Kementerian Kehutanan telah membentuk Satgas bersama dengan Polri guna menginvestigasi temuan kayu gelondongan yang terbawa banjir Sumatera. Mereka harus hadir datang bertanggung jawab kepada Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Yang dipaparkan, disampaikan kepada kami itu adalah citra satelit. Terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu. Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece? Ngejek, mengejek tuh ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Di baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu apa ya? Suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia. Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu dan tolong jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini